Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Tetap sehat, tetap semangat walau di rumah saja. Perkenalkan, Bapak Diana Nurdiansah, pengajar matematika di SD Al-Basariyah. Hari ini Bapak akan membahas matematika kelas 5, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Materi ini merupakan lanjutan dari penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang telah dibahas oleh Ibu Irna. Untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, kalian harus mengingat kembali materi yang pertama, yaitu tentang perkalian dan pembagian. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, yaitu menghitung KPK dengan cara kelipatan, pohon faktor, atau petak sawah. Cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang pertama, tambahkan atau kurangi bilangan yang ada di depan pecahan. Yang kedua, untuk pecahannya gunakan aturan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, sederhanakan hasilnya jika bisa. Supaya lebih jelas cara mengerjakan atau menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, kita simak video berikut ini. Pertama, 21/6 ditambah 12/4. Caranya adalah tambahkan angka yang di depan pecahan. Berarti 2 tambah 1 hasilnya 3. Tulis. Kemudian untuk pecahannya kita ikuti aturan penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa. Nah, syaratnya adalah penyebut harus sama. Nah, untuk penyebut sama, caranya samakan penyebutnya. Caranya adalah dengan cari KPK dari 6 dan 4. Kita cari KPK dari 6 dan 4. Kita gunakan kelipatan karena bilangannya masih kecil. Kita cari kelipatan 6 dan 4. Untuk kelipatan 6 kita mulai dari 6. Kelipatan 4 itu 4. Setelah itu kelipatan 6. Setelah 6 adalah 12. Yang ini 8. Setelah 12 kelipatan 6 itu 18. Kemudian kelipatan 4 setelah 8 adalah 12. Karena sudah ada angka yang sama yaitu 12, berarti KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Kita pindahkan ke sini angka 12-nya. Nah, karena penyebut sudah berubah, maka pembilang pun pasti ikut berubah. Cara pengisiannya adalah yang sebelah sini pasangannya dengan yang ini pasangannya dengan yang sebelah sini. Yuk kita isi yang ini dulu. Caranya 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Nah, angka 2 ini kita kalikan dengan pembilang yang ini. Dikalikan 1 berarti hasilnya 2. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Kemudian yang ini untuk mengisi pembilang yang ini, caranya berarti yang 12 kita bagi 4. Itu hasilnya adalah 3. Kemudian angka 3 ini kita kalikan dengan pembilang yang ini. Berarti dikali 2 hasilnya 6. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kalau sudah, sekarang kita tinggal hitung saja. Angka di depan pecahan tetap. Kemudian pembilang ditambah pembilang. Berarti 2 tambah 6 itu 8. Penyebut tetap. Coba perhatikan. Pecahannya masih bisa disederhanakan, maka kita harus menyederhanakannya. Caranya adalah bagi dengan bilangan yang sama yang terbesar. Nah, ini kita bisa bagi dengan 4. Nah, angka depan pecahan tetap 8 bagi 4 itu 2. Kemudian 12 bagi 4 3. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan kembali, berarti ini jawaban akhirnya. Kedua, 3/8 ditambah 2/5/6. Ini sama seperti yang sebelumnya. Caranya adalah tambahkan dulu angka yang di depan pecahan. Berarti tinggal 3 tambah 2 itu hasilnya 5. Nah, untuk penyebutnya karena berbeda kita samakan dulu. Cari KPK dari 8 dan 6. Kita cari KPK dari 86, kita menggunakan kelipatan. Berarti kita cari kelipatan 8 dan 6.
Kita mulai dari 8, berarti mulai dari angka 8, kelipatan 8. Setelah itu yang 6, berarti 6. Setelah 8, kelipatan 8 adalah 16. Kelipatan 6 setelah 6 adalah 12. Kelipatan 8 setelah 16 itu 24. Kelipatan 6 setelah 12 adalah 18. Kelipatan 8 setelah 24 itu 32. Kelipatan 6 setelah 18 adalah 24. Ternyata sudah ada angka yang sama, yaitu 24, berarti KPK-nya 24. Kita ubah di sini jadi 24. Nah, sekarang kita sesuaikan pembilangnya. Berarti caranya seperti tadi, 24 kita bagi 8, hasilnya adalah 3. Nah, angka 3 ini kalikan dengan pembilang yang ini, berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Kita pindahkan ke sini, 9. Kemudian untuk yang ini berarti dari 24 kita bagi 6, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan pembilang yang ini, dikalikan 5, hasilnya 20. Berarti yang ini kita isi dengan angka 20. Kalau sudah kita jumlahkan, berarti angka depan pecahan tetap 9 tambah 20, 29 per penyebutnya tetap. Nah, sekarang coba perhatikan, ini untuk pecahan campuran yang ini. Nah, untuk pecahan biasanya pembilang lebih besar dibanding penyebut, berarti yang ini masih bisa diubah lagi jadi pecahan campuran. Caranya adalah dengan menggunakan bagi kurung. Kita cari dari 29 per 24 dengan cara bagi kurung. 29 dibagi 24. Kita hitung 24 kali berapa yang hasilnya kurang dari 29. Ternyata 24 kali 1 hasilnya adalah 24. Kita kurangi, 9 kurangi 4 itu 5. Nah, ini sisanya 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 24. Maka angka 5 ini kita naikkan ke atas. Berarti jadi 1, 5 per penyebutnya itu 24. Berarti 29 per 24 itu sama dengan 15 per 24. Berarti ini jadi 5 ditambah 15 per 24. Jadi ini dari sini. Kalau sudah kita tambahkan, berarti 5 tambah 1 6. Ini 5 per 24. Ini pecahannya sudah tidak bisa sederhanakan lagi. Berarti ini jawaban akhirnya. Contoh ketiga, 5 2 per 9 dikurangi 1 per 6. Nah, ini operasi hitungnya pengurangan. Berarti yang pertama dilakukan adalah kurangi angka yang di depan pecahan. Berarti 5 kurangi 1, itu hasilnya 4. Kemudian sama seperti penjumlahan, pecahannya itu kita samakan dulu penyebutnya. Dari 9 dan 6 kita cari KPK-nya berarti. Nah, kelipatan 9 dan 6 kita cari menggunakan kelipatan karena angkanya masih kecil. Nah, kelipatan 9 berarti kita mulai dari 9, kelipatan 6 itu 6. Setelah 9, kelipatan 9 itu 18. Kemudian setelah 6, kelipatan 6 itu 12. Belum ada angka yang sama, kita lanjutkan. 18, setelah 18 itu kelipatan 9 adalah 27. Yang ini 12, setelah 12 kelipatan 6 itu 18. Nah, sudah ada bilangan yang sama yaitu 18. Berarti KPK-nya adalah 18. Kita ubah ke sini jadi 18. Nah, sekarang kita sesuaikan pembilangnya sama seperti tadi. Berarti yang ini pasangan dengan ini, yang ini dengan ini. Kita mulai dari yang ini dulu. Berarti tinggal 18 kita bagi 9. Itu hasilnya adalah 2. Nah, ini 2 kita kalikan dengan pembilang yang ini. Kalikan 2 berarti hasilnya 4. Nah, berarti yang ini kita isi dengan angka 4. Kemudian yang ini caranya sama. Berarti yang ini dengan ini 18 kita bagi dengan 6. Itu hasilnya adalah 3. Nah, angka 3 ini kita kalikan dengan pembilang yang ini. Berarti dikalikan 1 hasilnya adalah 3. Nah, ini kita tulis di sini. Nah, kalau sudah,
Ini tinggal operasikan atau kurangi, berarti angka di depan pecahan tetap. 4 dikurangi 3 itu 1 per penyebutnya tetap. Karena ini jawabannya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti ini adalah jawaban akhirnya. Contoh keempat, 4 2 per 5 dikurangi 2 3 per 4. Yang pertama dilakukan sama seperti tadi, berarti kita kurangi angka yang di depan pecahan, berarti 4 dikurangi 2 itu hasilnya 2. Setelah itu kita samakan penyebutnya, kita cari KPK dari 5 dan 4. Kita hitung menggunakan kelipatan juga, atau boleh pakai cara yang lain. Karena ini lebih mudah menggunakan kelipatan, kita gunakan saja kelipatan. Cari kelipatan 5 dan 4. Kita mulai dari angka 5, berarti kelipatan 5 itu mulai dari 5, kelipatan 4, 4. Setelah 5, kelipatan 5 itu 10. Kemudian setelah 4, kelipatan 4 adalah 8. Kita lanjut karena masih belum ada bilangan yang sama. Kelipatan 10 itu berarti kelipatan 5 setelah 10 itu adalah 15. Kemudian yang ini adalah 12. Kemudian ini 20. Yang ini 16. Kita lanjut karena masih belum ada bilangan yang sama. Setelah 20 kelipatan 5 adalah 25. Setelah 16 kelipatan 4 itu adalah 20. Nah, sekarang sudah dapat bilangan yang sama yaitu 20. Nanti KPK-nya 20. Kita ganti ini jadi 20. Sekarang kita sesuaikan pembilangnya sama seperti tadi. Berarti ini 20 kita bagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kita kalikan dengan pembilang yang ini. Dikalikan 2 berarti hasilnya adalah 8. Kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5. 5 dikalikan 3, ini kalikan 3 hasilnya adalah 15. Nah, sekarang coba perhatikan oleh kalian, pembilang dikurangi pembilang, ini 8 dikurangi 15. Bisa nggak kalau contohnya seperti ini, ada kasus seperti ini? Kalau karena 8 dikurangi 15 itu tidak bisa, berarti kita minjam yang 8 ini minjam ke depannya, ke angka yang di depan pecahan. Kita minjam 1, berarti 2 dipinjam 1 tinggal 1. Nah, yang minjam 1 itu bukan ditambah 1, bukan juga ditambah 10, tapi sesuaikan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya 20, berarti minjam 1 itu sama dengan ditambah 20. Berarti akan sama dengan ini, karena sudah dipinjam 1 berarti tinggal 1. Ini 20 tambah 8 berarti 28 per 20 dikurangi yang ini tetap 15 per 20. Nah, sekarang kita bisa menghitungnya. Angka depan pecahan tetap 28 dikurangi 15 itu 13 per penyebutnya 20. Bagaimana, sudah ditonton videonya? Apakah kalian sudah paham mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran? Nah, supaya lebih paham, kerjakan asyik mencoba halaman 11 nomor 1, 2, 8, dan 10. Kerjakan di buku tulis atau di kertas folio. Selamat mengerjakan ya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.